Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sistem pembiayaan perdagangan sangat dibutuhkan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, termasuk juga bagi kalangan usaha kecil menengah atau UMKM dan juga petani yang memang umumnya mengalami permasalahan terkait dengan pembiayaan karena adanya keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan jaminan kredit ke bank. Dan untuk itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 telah mengeluarkan sebuah kebijakan atau regulasi sebagai salah satu instrumen pembiayaan perdagangan di Indonesia. Dan saudara, sistem resi gudang juga termasuk salah satu alas hak atau document of title atas barang yang disimpan di gudang dapat dijaminkan sebagai agunan sepenuhnya untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Dan untuk membahas permasalahan tersebut, saya Dek Revolino akan membantu dialog 21 TVRI Bangka Belitung dengan tema optimalisasi sistem resi gudang dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Dan saudara, saat ini di studio sudah hadir 3 orang narasumber yang akan berbincang bersama kita terkait dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama hadir di sini yaitu Bapak Indrasari Wisnu Wardana, Kepala Badan Perdagangan, maksud kami Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Pak Wisnu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Selanjutnya juga hadir Bapak Fajar Wibiadi, Direktur Utama PT Clearing Berjangka Komoditi. Pak Fajar, terima kasih sudah bergabung Pak Fajar. Terima kasih, sama-sama. Ya, selanjutnya hadir juga bersama kami Manajer Produktif Retail dan Program Bank Sumsel Bubble, Pak Irwan Kurniawan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Tema kita adalah sistem resi gudang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, saya ingin pertama kepada Pak Wisnu, Pak, Kepala BPPT. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tadi. Sistem resi gudang ini sebetulnya seperti apa, Pak Wisnu? Mudahnya gini aja. Sistem resi gudangnya sendiri. Resi gudang itu kan dokumen atau gampangnya masyarakat awam tanda terima dari gudang. Cuman bukan gudang biasa. Gudangnya itu adalah gudang yang sudah mendapat persetujuan dari Bapepti. Nah, jadi tanda terima dari gudang bahwa sudah menyimpan barang dari gudang yang sudah disetujui oleh Bapepti. Nah, sistem resi gudang apa? Sistem resi gudang adalah mulai semua proses dari mulai penerbitan, pengalihan, penjaminan hingga penyelesaian transaksi. Itu satu sistem. Makanya kita sebut sistem resi gudang. Jadi sistem yang bisa memberikan mulai dari penerbitan resinya sampai dengan penjaminannya ke bank nanti, sampai dengan penyelesaian penjualannya nanti. Itu namanya sistem resi gudang. Ya, dibangun dalam satu sistem resi gudang. Lalu seperti apa sistem secara teknis di dalam implementasi dari undang-undang tadi terhadap sistem resi gudang yang diterapkan ini, Pak? Iya. Jadi pertama adalah gudangnya harus mendapat persetujuan dari Bapepti. Ada standar yang harus dipenuhi untuk menjadi gudang resi gudang itu. Yang kedua adalah ada pengelolanya. Pengelolanya juga harus dilatih dan mendapatkan persetujuan dari Bapepti. Jadi bahwa kita yakin bahwa barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan itu barang bermutu dan bisa dijual kembali. Itu yang harus dipenuhi oleh si pengelola gudang dan gudang sendiri. Kemudian juga supaya ini berjalan dengan baik, supaya bisa mendapatkan pembiayaan, resi gudang yang diterbitkan oleh gudang ini diregistrasi di KBI, Clearing Berjangka Indonesia, sebagai pusat registrasi dari sistem resi gudang, sehingga nanti semua resi gudang ini terdaftar. Kalau bank mau ngecek benar nggak ada resi gudang diterbitkan kepada si A, itu bisa ngecek ke pusat registrasi. Jadi ini memudahkan masyarakat dan sistemnya sangat mudah dan transparan untuk semuanya. Lalu seperti apa Pak? Tadi kan harus syarat-syaratnya itu harus ada gudang dan sebagainya. Lalu penerapan di daerah yang memiliki memang komoditas unggulan di daerah masing-masing ini seperti apa? Penerapan yang dilakukan oleh Bapepti dan juga Kementerian Perdagangan ini dalam memenuhi standar-standar tersebut, Pak? Jadi gini, gudang selain gudangnya, komoditi juga ditetapkan oleh Bapepti. Komoditi apa saja yang bisa digudangkan? Tidak semua komoditi. Ada beberapa komoditi yang sudah kita tetapkan. 17 komoditi yang sudah kita tetapkan. Terakhir itu ikan. Jadi ikan pun bisa disegudangkan. Nah, kalau khusus untuk di Bangka ini komoditinya adalah lada yang mau disegudangkan. Dan kita juga mungkin masih mengkaji apakah timah bisa disegudangkan karena timah tidak menyangkut UKM ya. Kalau lada kan menyangkut UKM. Ya, berarti saat ini yang di bubble itu baru lada saja Pak ya. Artinya timah apakah memang ada potensi untuk di resi gudang? Ada, ya timah juga ada, cuman belum berjalan. Ya, baik.
Pak, ini kan kita adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sistem resi gudang ini. Lalu, tapi selama ini memang sudah dilakukan sosialisasi. Tapi kan masyarakat mungkin, terutama petani ini pengen tahu, Pak, apa yang menjadi manfaat apabila sistem resi gudang ini memang diterapkan, Pak? Ya, jadi gini. Pertama adalah manfaat bagi petani. Pertama, kalau dia nyimpan di rumahnya sendiri, kan penyimpanannya tidak sesuai dengan standar, sehingga bisa turun mutu. Itu satu. Jadi kalau dia disimpan di gudang, pasti mutunya terjamin pada saat disimpan dan pada saat keluar. Itu satu. Kedua, pada saat harga jatuh, dia bisa simpan di gudang dengan biaya yang sangat rendah, sehingga bisa nanti dijual, istilahnya tunda jual, dijual pada saat harga membaik. Nah, kalau dijual gini berarti kan dia tidak punya uang. Kalau misalnya dijual, kalau jual murah rugi juga kan, sehingga dia bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan. Resinya tadi dibawa ke bank, dapat pembiayaan dari bank sebesar 70% dari resi yang diterbitkan. Jadi ini ada 3 fungsi sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh para petani. Jadi sebelum mereka pada saat harga turun jatuh, dia tidak mau jual barangnya, dia bisa masukkan ke gudang, mendapat resinya dibawa ke bank, bank akan memberikan pembiayaan sebesar 70% dari nilainya. Iya, baik. Berarti Pak Fajar, selain tadi resi gudang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tadi, juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas komoditas yang dimiliki oleh daerah. Begitu ya, Pak Fajar. Nah, ini Anda sebagai dari PT Clearing Berjangka Komoditi tadi. Lalu implementasi dari sistem resi gudang di Indonesia yang sudah diterapkan seperti apa, Pak Fajar? Iya, jadi gini. Untuk kami di PT Clearing Berjangka Indonesia, kami adalah untuk sebagai penata usaha dari pusat registrasi tadi. Jadi semua untuk registrasi, untuk penerbitan, penjaminan, dan untuk pengagunan hutang dan sebagainya, itu registrasinya di kami semua. Tapi kami lakukan tidak secara manual, kita lakukan semua by system. Jadi pengelola gudang nanti tinggal connecting untuk sistemnya dengan kami, langsung bisa untuk semua terintegrasikan secara, kita ada sistem iSware. Sebenarnya dengan sistem ini kita sudah cukup memudahkan, jadi kita bisa remoting semua juga, semua nggak perlu people, nggak cukup banyak, kita semua udah zaman digital lah sekarang, itu kita lakukan. Karena di undang-undang resi gudang pun sebetulnya untuk resi gudang itu juga bisa 2, sebagaimana kita di capital market, itu bisa script maupun scriptless. Tapi saat ini kita masih dalam bentuk script, yang scriptlessnya kita belum lakukan, tapi itu masih dimungkinkan ke depannya. Jadi memang kalau kita ini bisa berjalan dengan seperti yang kita harapkan, kita inginkan, saya rasa sih bisa sekali. Kita Indonesia sebagai negara agraris, termasuk untuk Bangka itu ladanya cukup banyak, timahnya juga sangat besar. Saya rasa sih bisa sekali untuk konsep resi gudang untuk bisa jalankan di Bangka. Ini kan berjalan dari November tahun 2017 ya. Artinya baru setahun lebih ini berjalannya, Pak ya. Tadi Bapak katakan juga semuanya sudah menerapkan dengan sistem digital dan sebagainya. Lalu apakah ini kan untuk di daerah-daerah, Pak? Lalu dari PT Clearing sendiri bagaimana aplikasi yang diterapkan di daerah-daerah tersebut untuk dapat menjamin bahwa sistem yang tadi sudah dibangun itu dapat berjalan dengan lancar, Pak? Iya, kalau secara sistemnya sudah berjalan dengan lancar semua. Karena untuk di daerah-daerah lain sih kita sudah berjalan dengan baik untuk secara keseluruhan, cukup banyak. Tapi memang kalau secara size mungkin kalau bicara tentang sekarang capacity dari banking atau capital market atau sekarang segala kan sistem resi gudang kan sebagai alternatif pembiayaan sebetulnya. Bagaimana seorang petani atau siapapun bisa mendapatkan suatu pembiayaan dari barang-barang yang mereka simpan. Ini kan sistem tunda jual sebetulnya. Mereka simpan dulu, nanti jual pada saat mereka butuhkan ke depan, pada waktu butuh modal. Kurang lebih. Karena dengan mereka datang ke gudang, mereka simpan, datang ke perbankan, mendapatkan tadi. Jadi konsepnya resi gudang itu semacam surat berharga. Jadi tidak perlu ada agunan tambahan lagi, bisa langsung datang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang sangat akan menjadi stimulus suatu yang baik sih bagi petani kalau mereka bisa memanfaatkan konsep resi gudang tadi. Dari 2006 sampai dengan sekarang, memang kalau dilihat secara size-nya masih belum terlalu besar dibandingkan dengan secara capacity dari perbankan atau apapun. Tapi bahwa ini adalah salah satu yang tetap kita lakukan kami bersama-sama dengan Bapepti, karena kami sih di Clearing Berjangka Indonesia adalah salah satu bagian dari sistem yang ada, pusat registrasinya. Ini secara sistemnya sudah sangat terlindungi karena cukup banyak pelaku yang bermain di situ. Ada perbankan, ada pengelola gudang, ada nanti siapa penjamin mutunya, ada juga asuransi dan sebagainya.
Cukup banyak, infrastrukturnya udah cukup banyak, dan kami hanya salah satu bagian aja di pusat registrasinya. Dan untuk pusat registrasi sekarang kita juga sudah drive by system, IT base, jadi memang diharapkan semua kita bisa lebih mempermudah semuanya. Dan kami pun untuk sosialisasi, untuk ke gudang-gudang, untuk para pengelola sering kita memberikan suatu pelatihan-pelatihan. Tapi memang semua pengelola gudang yang memberikan approvalnya adalah otoritas atau dari Bapepti. Dari Bapepti. Baik, kita berbicara terkait dengan tadi Bapak singgung tentang sosialisasi ini, Pak. Beberapa ada hal yang mengemuka di daerah-daerah itu adalah bahwa memang terkait sosialisasi ini masih menjadi permasalahan, terutama bagi kalangan petani ini, Pak. Yang memang idealnya adalah sosialisasi itu dilakukan secara tatap muka dan sebagainya. Nah, ini lalu bagaimana sampai dengan 1 tahun berjalan ini sosialisasi termasuk juga implementasi terhadap sistem resi gudang di Indonesia ini, apakah sudah ada titik terangnya, Pak, begitu? Ya. Melihat dari perkembangannya sih untuk yang sampai dengan April sekarang udah cukup baik juga perkembangan yang ada, dan salah satu sosialisasi yang dilakukan adalah kalau dulu kita sering mungkin dengan tatap muka konsepnya, tapi audiensnya mungkin akan terbatas. Mudah-mudahan dengan model media seperti ini yang sedang kami lakukan beberapa kali di daerah, mudah-mudahan ini dapat mempercepat juga literasi keuangan, karena kami lakukan selain dari media TV, juga kami juga dengan radio juga. Kalau kita terbatas mungkin hanya di hall, hanya mungkin dengan 50 atau 100 saja limited aja. Tapi mudah-mudahan ini dapat menjangkau semua pemirsa di daerah, sehingga bisa memperkenalkan sistem resi gudang kepada masyarakat di Bangka khususnya. Dan apabila nanti dimungkinkan atau memang diperkenankan untuk sosialisasi langsung, kami dari Clearing Berjangka Indonesia secara prinsip sangat mendukung untuk pelaksanaan tersebut. Ya, baik, ini mumpung kita masih di awal dialog ini, Pak. Artinya juga ini sebagai media kita untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang memang saat ini memang masih banyak yang belum terjangkau dengan informasi yang utuh, Pak, begitu dari para petani khususnya. Lalu mungkin Anda dari PT Clearing yang memang menjadi sektor yang cukup penting di situ, Pak. Nah, ini bagaimana masyarakat ingin tahu bagaimana cara teknisnya untuk sistem resi gudang ini agar para petani ini antusias, Pak, untuk dapat ikut di sistem ini, Pak. Oke, sebetulnya kalau bicara tentang sistemnya tuh dibilang cukup mudah kalau untuk petaninya, karena yang harus dilakukan adalah ada dulu pengelola gudangnya. Pengelola gudang itu suatu institusi, bisnisnya bisa koperasi dan sebagainya, yang meminta perizinan. Gudangnya juga harus ada dulu. Gudangnya harus ada dan harus ada spesifikasinya. Gudangnya juga nggak bisa sembarangan. Ada suatu kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bapepti juga. Setelah nanti pengelola gudangnya ada, mereka certified lah kurang seperti itu. Mereka bisa untuk mengeluarkan nanti. Kami ada pelatihannya juga. Pelatihan dan supaya diberikan kepada si pengelola gudang tadi. Jadi masing-masing juga nanti si pengelola gudang itu berhak atas suatu fee juga, karena mereka sebagai pengelola tadi. Ini suatu potensial bisnis juga mungkin untuk perusahaan daerah atau apapun sebetulnya untuk menjadi pengelola gudang tadi. Nah, dari situ kemudian nanti semisalkan udah ada gudangnya nanti bisa dalam lada. Preferensinya seperti apa? Petani-petani lada itu nanti tinggal datang ke gudang sebetulnya, Mas. Tinggal mereka datang ke gudang, mereka menyerahkan bahwa nanti akan ditinjau mutunya dan sebagainya. Masuk kriterianya, mereka akan mendapatkan resi kurang lebih. Ya, dengan resi tadi misalnya mereka punya 10 ton lada. Mereka akan para petani bisa datang ke Babel, ke perbankan. Ini saya udah punya resi nih. Babel nggak perlu lihat lagi tuh barang itu ada atau enggak. Trust harus sudah ada kepada si paper tadi, karena itu sudah berharga bentuknya. Sudah berharga yang resi gudang itu bisa dijual belikan, bisa dijadikan jaminan hutang, bisa dipindah tangankan. Jadi sebagaimana emang surat berharga dalam kitab-kitab hukum dagang lah seperti biasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti Babel akan memberikan pinjaman dan bunganya masih kecil. Karena untuk resi gudang itu masih subsidiasi, Pak ya, sekitar 6% yang saya tahu kalau dari perbankan. Kalau dari kami malah menggunakan dana PKBL dari BUMN, karena kemudian saya Clearing Berjangka Indonesia itu BUMN, itu hanya 3% sekarang PK itu. Jadi masih kecil sekali untuk tingkat suku bunga yang ada kami gunakan di resi gudang ini. Jadi memang cukup mudah, makanya ini salah satu alternatif pembiayaan bagi petani yang kalau kita bisa grab antara pusat dengan daerah menggunakan ini sistem ini, saya rasa sangat baik sekali dan potensialnya sangat besar.
Di daerah-daerah lain mungkin yang saya tahu karena kebetulan kami di ini itu sudah cukup banyak yang menggunakan resi gudang. Berarti di satu sisi selain untuk dapat memberikan kemudahan pembiayaan kepada para petani tadi itu, juga outputnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani ini. Pasti. Upaya pemerintah. Baik, kita akan lanjutkan lagi, dan saudara, usai jeda pariwara kami akan lanjutkan dialog 21 bersama dengan para narasumber dengan tema resi gudang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tetaplah bersama kami. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI adalah unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan yang memiliki 3 pilar peran strategis di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar rela. Dipersembahkan oleh BAPEPTI Kementerian Perdagangan. Tempatnya tuh di sini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 21. Saudara, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan dan pembahasan kita terkait dengan sistem resi gudang, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dan tadi kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana teknis penerapan dari sistem resi gudang di setiap daerah. Dan saat ini tentu kita akan bertanya terkait dengan sebagai lembaga keuangan yang juga memberikan pembiayaan kepada para petani tadi. Lalu dari lembaga perbankan melihatnya bagaimana sistem resi gudang yang sudah diterapkan saat ini, Pak Irwan? Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam sistem resi gudang tadi sebenarnya bank itu ada di ujungnya ya Pak, di ujung muaranya. Jadi setelah resi gudang itu diterbitkan oleh gudang, kemudian petani, si pemilik komoditas ini bisa mengajukan pembiayaan resi gudang ini ke perbankan. Secara umum sebenarnya sistem ini tadi sudah berjalan atau sudah bagus sebenarnya. Tapi memang dalam prakteknya masih akan menghadapi beberapa kendala infrastruktur terutama Pak. Karena kalau yang saya lihat seperti kami kan Bank Sumsel Babel ini sudah
atau produk ini sudah ada dari tahun 2012, tapi efektif baru mulai ada realisasi itu di tahun 2017. Kami kerjasama dengan Clearing Berjangka ini tahun 2016, Pak ya. Tahun 2016. Terus mengajukan perizinan supaya ikut bisa dapat program subsidi bunga murah untuk resi gudang di tahun 2017. Jadi realisasinya untuk Sumatera Selatan masih sangat kecil, dan saya kira untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sangat bagus ya, karena informasi saya terima sepertinya sudah banyak yang terbit, tapi memang realisasi yang masuk ke banknya masih terbatas. Saya kira karena mungkin dorongan juga dari provinsi kali ya, dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya kira bagus untuk mendorong supaya program bersih gudang ini bisa berjalan, karena salah satunya juga tadi seperti yang sudah diuraikan bahwa manfaatnya itu ujung-ujungnya tuh ke petani kan, agar supaya petani itu tetap tidak dikendalikan, harganya itu tetap dimiliki oleh petani, tidak dikendalikan oleh pelaku-pelaku pemain gitu, mungkin seperti itu. Iya, baik. Tadi selain tadi Anda katakan adanya kendala ataupun permasalahan di bidang infrastruktur dan lainnya, lalu dengan masih tadi di Sumatera Selatan masih cukup rendah ya dari pembiayaan tadi itu. Nah, ini apa yang menjadi penyebab lainnya kalau Anda melihat ini, Pak Irwan? Kalau ada beberapa faktor ya, mungkin salah satunya di Sumatera Selatan itu sendiri kondisinya kita masih kurang informasi yang fix terhadap bagaimana si pengelola gudang itu. Pengelola gudang itu kayaknya masih punya keterbatasan ya, sehingga sepertinya sejauh yang saya tahu informasinya itu realisasi penerbitan resinya itu masih sangat, bahkan tidak ada lah, bahkan tidak ada penerbitan resi gudang. Jadi itu tadi di ujung muara dari sistemnya tadi, resinya aja nggak ada, bagaimana bisa masuk ke bank. Sementara di Bangka Belitung ini itu tadi ya, informasinya sudah banyak petani yang kayaknya sudah paham terhadap produk ini, dan apalagi informasinya udah sedang dalam rencana penambahan gudang-gudang baru. Jadi saya kira memang masyarakatnya tinggal satu step lagi supaya terus bisa membawa resi gudangnya itu ke bank. Jadi bisa nanti pemilik komoditi itu, petani-petani itu bisa dapat cash kan, dan dari cash itu bisa diputar lagi untuk banyak hal, bisa untuk menjaga kesinambungan usaha, untuk perluasan usaha atau hal-hal lain. Sebenarnya konsumsi juga bisa, tapi kayaknya kurang bagus kalau tujuannya untuk konsumsi. Jadi memang lebih tepat diarahkan untuk produktif kan, untuk hal yang bisa produktif, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Iya, baik Pak Wisnu, sistem resi gudang ini sudah diatur merupakan amanat dari undang-undang ini, Pak, dan juga ada beberapa komoditas yang memang sudah ditetapkan sebagai komoditas yang bisa diresi gudangkan. Lalu ini untuk di setiap daerah itu kan artinya bahwa Pemda, pemerintah daerah itu dia sifatnya bagaimana di dalam menerapkan sistem resi gudang di daerahnya masing-masing ini, sudah diamanatkan oleh undang-undang tadi, Pak? Justru peran yang sangat penting adalah di pemerintah daerah. Daerah, ya. Karena untuk mendorong tumbuhnya pengelola gudang dan gudang, karena gudang ini pada awalnya sistem gudang ini hanya untuk gudang pemerintah, tapi sekarang sudah kita buka untuk gudang swasta. Jadi memperluas sebenarnya cakupannya. Nah, sekarang tinggal peranan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakatnya dan mensosialisasikan. Tadi kalau dibilang resi gudangnya belum ada, sebenarnya di Bangka ini sudah terbit 47 resi gudang. Kalau dilihat dari tonasenya itu sudah 157 ton. 157 masih kecil sih memang untuk ada. Tapi kalau kita lihat dari nilainya itu sudah sekitar 8,2 miliar dari yang 157 ton itu. Nah, memang tadi yang menjadi pembiayaan yang digunakan sebagai agunan pembiayaan itu masih kecil. Pembiayaannya itu keluar baru 782 juta. Artinya kurang dari 10%. Nah, ini perlu mungkin kita perlu meningkatkan pemahaman kepada para pelaku, terutama petani lada. Karena gini, orang kalau berhubungan dengan bank itu image-nya saya harus difoto, saya harus begini, saya harus begini, sehingga mereka takut. Padahal dengan sistem resi gudang ini mereka tidak perlu, cukup bawa resi gudangnya saja. Nah, ini harus kita sosialisasikan kepada para pelaku. Jadi mereka sudah takut dulu berhubungan dengan bank, takut difoto, takut didatangi rumahnya. Karena kalau kita kredit normal kan begitu. Nah, ini yang mungkin perlu ditingkatkan pemahamannya kepada para petani, bahwa untuk jadi pembiayaan itu tidaklah sulit dan tidak perlu difoto, tidak perlu ada jaminan agunan lain, karena komoditinya sendiri menjadi agunan. Nah, kalau secara nasional itu sebenarnya sudah kurang lebih 45% dari total volume yang di-SRG-kan itu dijadikan pembiayaan.
Jadi sudah cukup besar sebenarnya. Cukup besar. Yang secara Jadi, nasional. Ya, berarti sayang sekali apabila memang petani tidak memanfaatkan ini ya. Sayang Begitu. sekali. Ya. Karena bunganya sangat rendah, hanya Sangat 6% Iya. yang lewat perbankan. Kalau menggunakan dana PKBR malah hanya 3%. Nah, di daerah lain, apalagi di Aceh itu untuk komoditi kopi, itu mereka sangat antusias menggunakan sistem resi gudang. Bahkan banknya minta tambahan alokasi subsidi bunganya. Ya, ya. Baik, Pak Wisnu, perdagangan dalam suatu komoditas itu kan yang dibutuhkan itu adalah kecepatan, kemudahan dan juga keamanan transaksi, Pak. Yang nanti arahnya itu adalah dibangun dengan sebuah sistem lelang terpadu. Lalu ini bagaimana, Pak, mengenai integrasi sistem resi gudang dengan pasar lelang terpadu yang akan diterapkan ini, Pak Ya, Wisnu? jadi gini, kalau sekarang kan kalau lelang itu biasanya hanya di daerah. Jadi yang beli ya orang di daerah. Nah, kita mencoba memperluas supaya petani lebih meningkat kesertaannya, mendapatkan harga yang lebih baik. Karena pasti harga di Bangka Belitung dengan harga di Jakarta berbeda. Ya. Biasanya jauh lebih tinggi di Jakarta atau di Surabaya kan gitu kan, sebagai daerah pengumpul. Ya. Nah, kita gunakan sistem sistem lelang online ini. Jadi nanti resi gudang yang dapat ini bisa diupload, bisa dilelang secara online. Dan pembelinya jadi makin luas kan. Kalau tadinya awalnya hanya sekitaran Bangka Belitung atau Sumatera Selatan, sekarang bayarnya menjadi lebih luas, bahkan bisa secara internasional langsung. Sehingga harga yang didapatkan petani lebih baik. Yang tadinya melalui beberapa rantai, sekarang petani bisa jual langsung ke eksportirnya kan. Jadi memotong banyak rantai. Nah, ini berarti kan yang dulu diterimanya hanya sedikit menjadi meningkat diterima petani dengan adanya sistem lelang ini. Memang kalau untuk lada ini belum berjalan. Karena terus terang untuk resi gudang punya pun baru sejak pertengahan 2017 mulai kita intensifkan kembali kan gitu kan. Walaupun sudah ada sejak lama ini. Gitu. Ya, lalu potensi untuk di Bangka Belitung nih, Pak. Ini yang menjadi nantinya bisa melakukan lelang sendiri ataupun syarat-syarat apa yang harus dipenuhi? Apakah itu nanti jumlah komoditas yang disimpan di gudang bagaimana untuk dapat mengadakan lelang di Bangka Belitung ini, Pak? Justru itu yang kita buat lelangnya lebih luas, tidak di Bangka Belitung. Petaninya yang sudah dapat resi bisa ikut lelang di platform yang sudah kita sediakan. Ya, agar lelang ini bisa dilakukan di Bangka Belitung, komoditas Bangka Belitung ini bisa dilakukan secara lelang terpadu tadi bagaimana, Pak? Ya, kita sedang melihat karena gini ya. Pertama adalah kuantitinya juga harus cukup kan. Kalau mau lebih maju ke lebih luas pasarnya, nggak mungkin kita kirim 1 ton. Karena itu costnya lebih tinggi. Pasti harus ada jumlah volume yang cukup dalam skala ekonomi untuk dikirimkan. Sehingga kita harus coba lihat dulu kalau sistem resi gudangnya sudah berjalan dengan baik, volumenya sudah semakin besar dan mencapai skala ekonomi untuk dimasukkan ke lelang secara terpadu, kita akan masukkan ke lelang terpadu. Nggak mungkin kan saya punya 10 kilo terus saya lelang terus nanti harus kirim ke Surabaya atau kirim ke Jakarta, kan nggak ekonomis biayanya. Jadi kita akan kalau nanti volumenya sudah semakin besar, katakanlah sudah 1000, sekarang 157 ton, 1000 ton, atau paling tidak sudah ada yang besar 500 ton. Nah, itu mungkin kita bisa masukkan ke sistem lelang yang terpadu. Berarti menjadi PR juga bagi pengelola dan pemerintah daerah, Pak, ya, agar jumlah komoditas ini dapat memenuhi standar untuk dapat dilelang tadi. Baik, ini yang juga yang menjadi pertanyaan adalah menjadi keinginan dari misalnya saat ini gudang yang ada di Bangka Belitung, sebutkanlah misalnya yang ada di Puding, Mangkol dan Tebali, berarti ada 3 gudang di Bangka Belitung ini, Pak. Nah, saat ini dibangun dengan dana APBD. Lalu bagaimana? Apakah ada alokasi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat untuk dapat membangun gudang di Bangka Belitung ini, Pak? Dalam rangka untuk penambahan gudang tadi, Pak? Untuk sementara kita dari pemerintah pusat itu adalah moratorium untuk sementara untuk pembangunan gudang. Jadi kita mau mencoba merevitalisasi gudang-gudang yang sudah ada dan meningkatkan peran swasta. Jadi gudang-gudang swasta banyak yang nganggur itu mau kita coba dorong untuk digunakan sebagai resi gudang. Jadi kan banyak gudang-gudang misalnya punya BUMN, BGR juga ada. Itu kita manfaatkan gitu kan. Daripada menggunakan anggaran pemerintah yang baru, lebih baik yang sudah ada kita tingkatkan sarana prasarannya, kita jadikan sistem resi gudang. Itu lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan membangun baru dan tidak memboroskan anggaran pemerintah tentunya. Berarti dengan lebih dulu melakukan revitalisasi dulu terhadap gudang yang ada. Ya, baik, baik Pak Fajar, ini dukungan PT Clearing Berjangka Indonesia di dalam penerapan sistem resi gudang sampai sejauh ini sudah seperti apa, Pak Fajar? Kami adalah salah satu pelaku dalam sistem resi gudang. Jadi dukungan kami tentunya sangat besar sekali karena kami adalah badan usaha milik negara. Salah satunya adalah berfungsi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat.
salah satu yang kita lakukan adalah kita melihat bahwa Indonesia sangat luas, sehingga kita tidak mungkin secara manual kita lakukan. Itulah kenapa kita drive sistem resi gudang ini dengan menggunakan sistem IT yang sangat kuat. Itu juga mempermudah juga, sehingga misalkan sekarang Koperasi Lada Bangka membuka resi di gudang sini, langsung kita tahu di Jakarta. Langsung perbankan kalau mau ngasih pembiayaan bisa langsung. Sekarang untuk resi gudang yang saya tahu salah satu bank itu dalam waktu 1 jam udah bisa cair. 1 hour. Cukup datang dengan bawa resi 1 jam dulu. Karena apa? Karena sebenarnya udah connecting semua. Connecting base sistemnya mudah. Nah, sistem itulah salah satu yang terus kami kembangkan, dan kami kembangkan kembali tentunya juga dengan pengawasan dari Bapepti, arahan Bapepti dari otoritas kami lakukan bersama-sama, kerjasama. Bagaimana terus kita tingkatkan? Karena bahwa potensi kita sangat besar. Untuk di Bangka, kalau data yang tadi Pak Wisnu juga sudah sampaikan, kita dari tahun 2016 itu ada 47 Pak ya, resi yang diterbitkan. Tapi memang yang dipergunakan untuk pembiayaan masih sangat kecil. Rendah. Tahun 2019 ini belum ada malah. Walaupun sudah ada sekitar 7 atau 8 resi yang diterbitkan dengan nilai sekitar 2 miliar untuk yang lada ditempatkan, tapi belum ada yang minta ke bank. Mungkin belum perlu ke bank kali ya. Sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau manfaatnya itu sangat luar biasa. Dan ke perbankan dengan 6%, kurangnya sekarang udah 7 mungkin Pak ya. 6% sekarang, luar biasa. Jadi mudah-mudahan mungkin dengan begini nanti mungkin para petani lada di Bangka juga bisa memanfaatkan sistem ini, sehingga pada waktu nanti menyimpan ladanya di Koperasi Lada Bangka di gudangnya, kemudian nanti bisa untuk menjadikan resi dan nanti datang ke bank Sumsel Babel ya untuk mendapatkan pembiayaan, sehingga nanti uangnya bisa dipergunakan untuk keperluan lain, keperluan untuk misalnya ada sekolah putranya, atau untuk modal kembali untuk menanam ya mungkin agrobisnis yang lain. Mudah-mudahan, karena ini sistem ini sudah sangat bagus, dan kami PT Keliling Berjangka akan selalu support, termasuk salah satunya untuk literasi untuk seperti ini yang kita lakukan saat ini. Ya, baik, kita ke Pak Irwan. Ini tadi disinggung-singgung terkait dengan masih rendahnya pembiayaan oleh para petani tadi, walaupun sudah mendapatkan resi, padahal kan tinggal membawa resi tadi itu yang sudah terconnecting dengan baik tadi itu sudah langsung bisa dicairkan. Nah, ini lalu apa upaya dari lembaga keuangan untuk mendorong para petani ini agar mau dengan mengeluarkan mencairkan pembiayaan tadi, Pak Irwan? Kita maksimalkan di upaya promosi ya melalui media, tapi dan juga kita juga kan mitra kami sebenarnya juga Pemda ya Pak ya. Jadi Bank Sumsel Babel ini kan salah satu aset pemerintah daerah kan, juga punya moral sebenarnya untuk supaya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sumatera Selatan dan di Bangka Belitung. Jadi kita maksimalkan dulu mitra kita di pemerintahan daerah untuk sama-sama mengedukasi masyarakatnya supaya mungkin masalahnya di pemahaman aja, karena dari sudah memiliki resi dan kemudian untuk diagunkan ke bank itu mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan kan, seperti misalnya tadi apakah ada kebutuhan atau tidak, itu mungkin juga ada juga nilai-nilai untuk tidak mau berutang, itu juga ada. Jadi itu sebenarnya edukasinya juga nanti arahnya supaya akan lebih bagus kalau cash dari resi gudang ini bisa digunakan dalam satu kegiatan yang produktif ya. Jadi multiplier-nya pasti akan lebih besar. Seperti tadi mendorong agrobisnis lainnya gitu. Untuk mendorong hasil produksi pertanian misalnya. Saya kira itu akan lebih baik lagi. Ya, kalau itu bisa berjalan efektif. Ya, baik. Pak Wisnu, berarti memang disinyalir ini adanya kekurangan pemahaman dari para petani ini yang masih menjadi penyebab dari masih rendahnya tadi pembiayaan. Lalu seperti apa sih Pak Wisnu melihatnya di daerah-daerah itu, bagaimana pemahaman yang diberikan kepada para petani ini, baik itu dilakukan oleh lembaga keuangan maupun oleh pemerintah daerah, Pak Wisnu? Iya, baik. Jadi tipikal masyarakat kita itu adalah melihat panutan contoh. Ya. Jadi kalaupun kita melakukan edukasi seperti ini dengan pemerintah daerah turun ke lapangan, pengalaman saya di daerah lain itu kalau belum ada contohnya mereka belum lihat, nggak percaya kalau resi itu bisa tukerin jadi uang, itu nggak percaya. Apa benar kan gitu kan? Tapi kalau mereka sudah melihat sendiri, sudah melihat dan ada contohnya, itu baru mereka akan ikut. Jadi ada baiknya kita membuat seperti beberapa tempat, dan itu nanti akan kita undang petani dari daerah lain ke situ untuk melihat.
Jadi memang ada keraguan, masa iya lembar kertas ini saya bisa bawa ke bank untuk jadi uang? Itu banyak yang tidak percaya kan gitu kan. Karena mereka tahu berhubungan dengan bank itu bukan hal yang gampang, setahunya. Harus punya ini, punya itu, NPWP segala macam. Nah, ini yang perlu kita berikan contoh-contoh ke masyarakat. Nah, memang perlu waktu. Di Jawa pun yang sudah lebih maju, kita perlu juga waktu agak panjang untuk memberikan pengertian kepada mereka. Kita umpamakan gini, ini sama aja pinjam ke tengkulak, kan gitu kan. Kalau ke tengkulak kan nggak pakai apa-apa. Nah, kalau ini cuma bawa resinya aja kan gitu. Kalau ke tengkulak bunganya besar, kalau ini bunganya rendah, bunganya kecil gitu. Nah, ini kita kasih contoh. Begitu ada sekelompok petani yang ikut, yang lain ikut. Ini cepat jadinya. Tapi kalau hanya sekedar kita panggil tadi sosialisasi di ruangan, kita berikan, itu mereka nggak tumbuh keyakinannya, tidak yakin bahwa itu akan bisa benar. Dan ini manfaatnya tidak hanya ke petani, sebenarnya bisa meningkatkan secara petani gini, mereka bisa menjadi pedagang lagi nantinya. Dia koordinasikan petani lainnya, uangnya itu dia dari agunannya tadi dia belikan dari petani lainnya, sehingga dia bisa menumpuk, membuat stok barangnya dia menjadi lebih banyak, sehingga menjadi ekonomis harganya kalau dijual lagi. Gitu. Jadi meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kapasitas dari mulai dari petani bisa menjadi yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ya, berarti ini juga pemahaman kepada masyarakat khususnya petani, Pak ya. Jadi resi itu bisa juga menjadi kartu sakti, Pak ya. Jadi tidak perlu apa-apa, bisa langsung dicairkan di lembaga keuangan. Ya, baik, ini Pak Wisnu, ini kan Bangka Belitung ini selain lada sebagai produk primadona komoditas unggulan, tadi juga ada komoditas lainnya. Katakanlah itu karet ataupun timah. Lalu dari 14 jenis komoditas yang bisa diresi gudang kan tadi. Karet dan timah, bagaimana potensinya agar nantinya juga bisa masuk ke dalam sistem resi gudang ini, Pak Wisnu? Sebenarnya kalau timah itu kan kebanyakan pemainnya bukan UKM dan petani ya. Itu kan adalah timahnya itu dimiliki oleh para smelter yang besar-besar. Penambang nggak, mereka jual hanya ornya saja kan. Ornya dijual kepada smelter yang jual crude tin atau tinnya kan. Nah, jadi ini kalau resi gudang kan sebenarnya dalam finance untuk ekspor. Tapi yang berlaku tidak skema yang tadi untuk subsidi, akan berlaku skema komersial. Oh, beda skema ya. Beda skemanya. Tapi ini akan mendorong ekspor. Jadi smelter tadi kalau harganya lagi jatuh harga timah, mereka nggak perlu ekspor dulu. Simpan dulu di gudang, nanti dapat resinya dibawa ke bank, tapi skemanya komersil. Jadi bunga yang berlaku ya bunga umum, dan mereka berhitung secara komersil. Nah, ini nantinya kedepannya bisa kalau untuk timah, tapi sekarang belum kan gitu kan. Nah, kalau untuk karet sudah masuk, cuman memang belum ada karena harus ada standarnya kan untuk komoditi. Kalau petani bisa membuat sir 20 atau kram rubber saja, itu bisa disigudangkan. Tapi kan sekarang mereka masih karet mentah, benar-benar mentah kan, masih bokar sifatnya. Nah, bokar ini kan belum ada standarnya, sehingga sulit sekali nanti untuk dimasukkan ke resi gudang. Kalau petani, jadi yang harus kita lakukan untuk karet adalah meningkatkan kemampuan petani dari membuat bokar menjadi membuat paling enggak rubber, ya seed, menjadi seed. Kalau sudah menjadi seed, itu sudah ada standarnya, itu pasti bisa disigudangkan. Gitu. Jadi kalau untuk karet punya potensi, tapi kita harus tingkatkan dulu kemampuan petani untuk menghasilkan karet seed, tidak bokar lagi. Ya, sebagai pusat registrasi dalam sistem resi gudang ini, PT ini bagaimana nantinya untuk komoditas-komoditas yang tadinya yang di Bangka Belitung juga unggulan tapi belum masuk ke dalam sistem resi gudang ini, Pak Fajar? Oke. Nah, untuk saat ini sudah disampaikan di awal oleh Pak Wisnu bahwa komoditas yang untuk di resi gudang kan saat ini 17 ya. Tapi itu tentang ikan. Komoditi unggulan untuk di Bangka itu saya sih melihatnya mungkin masih di lada dengan timah yang saat ini ada, karena kondisi karet juga kurang mendukungnya saat ini, walaupun dulu pernah jadi primadona di Bangka, saya tahu sekali. Kalau untuk KBI sebetulnya dengan sistem yang ada memang kita semua bisa untuk kita tampung, karena basis sistemnya itu bicara tentang komoditi jenisnya, dan jenisnya pun yang menetapkan bukan kami, itu kewenangannya di Bapepti. Apa saja, tapi memang kami selaku salah satu dari pelaku itu berhak untuk mengajukan bahwa apa komoditas yang bisa ditetapkan untuk menjadi objek resi gudang SRG. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Jadi misalnya metal untuk saat ini baru hanya timah. Ikan pun ya baru ikan tadi kurang lebih itu juga baru, dan kalau untuk yang lain ada pala, lada dan sebagainya, termasuk juga untuk rumput laut itu di daerah-daerah di Sulawesi cukup besar. Ya. Mudah-mudahan di
ini juga di mana di Bangka juga bisa ini. Memang tahun lalu juga saya juga sempat datang ke salah satu gudang yang ada di mana di Bangka sini. Salah satunya dari masyarakat Bangka sangat agamis Islamnya yang saya tahu. Jadi pertanyaannya adalah apakah memungkinkan pembiayaan kami dengan konsep syariah? Itu yang mengemuka pada waktu itu. Karena untuk yang sekarang subsidi bunga konvensional 6% itu adalah dengan masih konsep konvensional. Masa saya bicara dengan teman dari Sumsel, apakah memungkinkan resi gudang dengan syariah tadi? Ternyata Sumsel Bubble memungkinkan. Jadi resi gudang itu pun sudah bisa diterima. Nanti beliau akan masukkan produk dalam bentuk syariah. Tapi mungkin interestnya nggak 6% tadi ya, komersial syariahnya di Sumsel Bubble berapa. Tapi yang pasti bahwa dengan syariah pun nanti entah muarabah atau apapun bentuknya itu sudah memungkinkan juga untuk dilakukan dengan menggunakan agunan resi gudang tadi, sehingga menurut saya sih masyarakat mungkin bisa lebih menerima. Karena pada waktu itu adalah pertanyaan yang mendasar Pak ke kami juga, Pak, kalau memang konsepnya adalah bunga, wah kami agak keberatan kan pada waktu itu. Ada kami bicara dengan Sumsel Bubble, ternyata sekarang alhamdulillah beliau sudah bisa terima apabila memang bentuknya itu pembiayaan dalam bentuk syariah. Walaupun nanti mungkin hanya di nisbahnya Mbak ya, nisbah imbal hasilnya mungkin tidak seperti yang 6% tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti kalau misalkan memang bisa diterapkan tadi sistem syariah di Bank Sumsel Bubble tadi lebih memudahkan, lebih menguntungkan petani lagi. Lebih menarik untuk petani yang memang saya berapa kali bertemu dengan petani-petani di Bangka, rata-rata memang termasuk asosiasinya untuk yang pala, untuk yang lada tadi meminta bisa dengan konsep syariah. Dan barusan alhamdulillah sih Sumsel Bubble juga sudah bisa acceptable dengan konsep syariah tadi. Mungkin ini juga bisa memberikan suatu ini kepada masyarakat juga bahwa resi gudang yang untuk di lada di Lampung itu Bank Sumsel Bubble saat ini sudah bisa menerima untuk menggunakan dengan konsep syariah tadi sebagai jaminan, sehingga cukup surat berharga tadi Bapak Ibu yang pemilik nanti resi gudangnya tidak perlu dengan menggunakan agunan lain. Jadi tidak perlu ada agunan tambahan, cukup dengan resi datang ke Bank Sumsel Bubble, nanti akan pasti ada proses internalnya Bank Sumsel Bubble menggunakan untuk jaminan. Kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillah ada perkembangan. Ya, dari tadi kan kita mengatakan tinggal datang ke Bank Sumsel Bubble, tinggal datang, tapi tentu masyarakat juga ingin tahu ini tinggal datangnya ini teknisnya itu seperti apa Pak Irwan? Teknisnya ya harus punya resi gudang dulu kan. Jadi resi gudang yang masih berlaku mungkin ke tahap awal datang ke cabang kantor kami terdekat, terus membawa kopian aja dulu kan, kemudian membawa identitas diri, karena kredit resi gudang ini kan peruntukannya nih bisa ke perorangan, petani, atau ke kelompok atau gabungan kelompok, ataupun juga koperasi. Nah, jadi tinggal nanti kalau misalnya dia yang masuk itu sebagai orang per orang, maka identitas dia kan pribadi, KTP, terus foto gitu ya, standar kalau ini kita akan melakukan pengajuan permohonan perkreditan ini. Tapi kalau misalnya kelompok tani atau gapotan, ada dokumen-dokumen tambahan seperti misalnya dia terdaftar atau di kecamatan kalau nggak salah, minimal dia terdaftar di kecamatan, kemudian ada susunan kepengurusan, kemudian ada pernyataan dari anggota-anggotanya menunjuk ketua kelompok atau ketua poktan tadi. Terus kalau untuk koperasi dia ada status badan hukum kan, status badan hukumnya ada, terdaftar, ADART-nya ada, akte perusahaannya ada, kemudian juga ada rapat tahunan yang menyatakan bahwa akan mengajukan pinjaman dan seterusnya. Tapi yang paling utama tadi ya harus ada resi gudangnya dulu, resi gudangnya masih berlaku, belum jatuh tempo. Kemudian kita cek verifikasi melalui sistemnya dari klinik berjangka masih oke, memang belum dipasangkan sebagai hak jaminan di tempat lain, masih available berarti ya Pak ya. Kemudian terus dia punya rekam jejak di perbankan bagus Pak. Jadi kalau dia ada historis NPL gitu ya, atau pernah ada macet di bank lain, itu jadi informasi yang error juga Pak. Jadi kan gitu, walaupun punya resi gudang tapi ada data debt, ya itu sedikit banyak akan mempengaruhi bank untuk memberikan kredit. Jadi ikut menjadi pertimbangan juga ya track record dia di bank tersebut ya Pak. Baik Pak Irwan, ini untuk besaran nominal yang akan diterima oleh para petani yang akan mengajukan pembiayaan tadi itu berapa Pak? Kalau untuk resi gudang yang komersil ya Pak ya, tadi disampaikan juga sama Pak, 70% dari nilai yang tertera di dalam warkat resi gudang itu.
itu batas maksimalnya. Tapi kalau untuk program yang subsidi rumah resi gudang tadi, itu satu petani itu maksimal 75 juta Pak. Jadi kalau produk atau barangnya banyak, silakan aja masuk melalui kelompok. Jadi nanti kalau dalam kelompok itu ada 20 orang, jadi masing-masing 70 juta dikali 20. Jadi akumulasinya akan lebih besar. Akan lebih besar lagi. Baik Pak Wisnu, kini kita berbicara secara umum tentang sistem resi gudang ini. Untuk di Indonesia ini sudah berapa daerah yang menerapkan sistem resi gudang ini Pak? Dari semenjak diluncurkan November 2017. Kita sudah dari tahun 2004 sebenarnya. 2006 sebenarnya. Sudah banyak. Jadi total gudang itu sudah semuanya itu, kalau gudang pemerintah itu sudah ada 92 gudang di seluruh Indonesia, dan ada 65 gudang swasta. Ini total yang gudang ada. Itu daerah-daerahnya itu ada di Aceh, Sumatera Utara, hampir semua provinsi ada. Ada resi gudang. Ada gudang yang disegudangkan. Jadi hampir semua wilayah di Indonesia. Cuma ini kita juga memunculkan komoditi-komoditi yang menjadi unggulan daerah. Karena kita lihat dengan adanya Aceh ini kelihatan bahwa di daerah Sulawesi itu yang menjadi dominan adalah rumput laut dan kakao. Jadi ini kelihatan sekali dari bubble kan lada dari Aceh itu, Sumatera Utara dan Aceh itu kopi. Jadi ini kelihatan sekali bahwa memang petani yang memanfaatkan dari sistem ini. Jadi kalau kita lihat hampir sudah tersebar di 28 provinsi, 128 kabupaten. Ini sebaran dari gudang yang sudah bisa menerbitkan resi gudang. Nah, kalau dari segi total nilai barang yang sudah disegudangkan di tahun 2018 saja sudah 99 miliar total barangnya. Nah, yang dijadikan agunan atau dijadikan pembiayaan itu 45,7 miliar, sudah cukup besar. Dan ini paling banyak itu biasanya rumput laut dan kopi yang banyak memanfaatkan. Nah, kita juga akan dorong di Bangka Belitung ini supaya lada juga manfaatkan ini, dan untuk ekspor tujuannya. Karena yang di Sulawesi Selatan rumput laut dan yang kopi di Aceh itu tujuan ekspor. Jadi petaninya melakukan ekspor sendiri dengan memanfaatkan skema resi gudang ini. Ya, baik, dan itu diharapkan di Bangka Belitung juga bisa dilakukan seperti itu. Baik saudara, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Dialog 21. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI adalah unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan yang memiliki 3 pilar peran strategis di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar rela. Dipersembahkan oleh BAPEPTI Kementerian Perdagangan. Matahari terbit menyambut pagi di Lok Baintan di tepian Sungai Martapura. Penduduk sekitar memulai aktivitasnya. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pasar terapung. Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional, urat nadi ekonomi rakyat.
Sudah setahun terakhir Pak Dadang makin semangat mengolah sawahnya karena ia tidak bingung lagi mendapatkan modal kerja saat hendak menanam. Ini semua karena saya ikut sistem resi gudang. Saya bisa dapat kredit modal usaha dari bank. Gunanya ya hasil panen saya yang disimpan di gudang SRG. Kini resi gudang makin mudah diperoleh, murah biayanya dan besar manfaatnya bagi petani. Komoditinya juga makin bertambah. Ingat 3M dalam sistem resi gudang. Mudah, murah, manfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapepti Kementerian Perdagangan. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21 dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ingin ke Pak Fajar ini Pak, yang menjadi permasalahan yang ada di daerah-daerah ini setelah barang komoditas tersebut disimpan di gudang. Lalu yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan pemasaran yang dilakukan. Selain dengan tadi ada juga sistem lelang dan sebagainya, namun pemasaran ini lagi-lagi harus menjadi perhatian khusus. Lalu bagaimana pemasaran yang akan diterapkan ini Pak? Ya. Betul, jadi memang salah satu tantangan terbesar dari kita yang ada adalah tentang pemasaran. Dalam beberapa kali pertemuan juga sering dikatakan bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu tentang barangnya tadi. Salah satu yang kita lakukan atau yang kami lakukan dengan Bapepti tentunya adalah mendorong bagaimana bisa kita masukkan barang-barang dalam gudang tadi ke dalam sistem pasar lelang. Kalau kita bisa berjalan dengan baik, itu akan memudahkan sekali karena kita bisa punya suatu trading platform di mana barang-barang bisa kita bicara ideal dari seluruh Indonesia di gudang-gudang, tinggal nanti buyer seller ketemu dalam aplikasi yang sama. Kalau itu bisa jalan, itu udah sangat-sangat menarik sekali dan memang bahwa itu yang kita lakukan sekarang ke depan. Karena udah era digitalisasi 4.0, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan bina trading platform yang ada. Bagaimana sekarang masyarakat tadi memang tantangannya adalah bagaimana kontinuitasnya tadi, karena nggak mungkin juga sekarang kita menyediakan suatu barang X dalam satu, tapi nanti bulan depannya udah nggak ada lagi. Nah itu dia, karena itu tadi yang itu menjadi tantangan kita bersama, bagaimana sekarang supaya continuity-nya itu bisa berjalan dengan baik juga, karena nggak mungkin kita lakukan ternyata buyer sudah meminta oke, barang bulan Januari ada, mereka perlu, karena kalau nggak akan susah juga. Karena yang kita lakukan sekarang di industri kami ini juga lah bagaimana suatu commodity bisa kita hedge dan sebagainya, karena untuk kedepannya bagaimana resi gudang nanti menjadi untuk jadi kontrak berjaga untuk futuresnya itu sangat bisa sekali di industri kami, karena memang kebetulan itu adalah apa yang kita lakukan di industri ini. Ada salah satu tadi bagian dengan berjaga, resi gudang berjaga, dan resi gudang kalau kita ke depan dan lagi tuh itu ada derivatif resi gudangnya, itu pun kita masih belum sekarang, kita masih di konvensinya deh, kita belum menjadikan derivatifnya. Teman-teman perbankan kalau itu udah bisa jadi nanti, itu sangat menarik sekali. Kita akan bisa kira-kira compete dengan capital market. Itu sesuatu ke depan. Itu mimpi kami ke depan sama-sama, insya Allah. Dan sekarang sudah mulai kami jajaki, yang mudah-mudahan kita bisa lakukan ke depan. Jadi kalau itu bisa jalan, ya mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk NKRI tersitu. Ya, Pak Wisnu tadi terkait dengan pemasaran tadi, apakah memang dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepti juga melihat bahwa pemasaran ini jadi tantangan yang tersendiri di dalam sistem resi gudang ini, Pak? Sebenarnya justru ini sangat membantu ya, karena gini, pada saat barang banyak biasanya kan demandnya segitu-segitu aja, yang beli itu jadi nggak mau beli kan, disimpan dulu kan gitu kan. Pada saat nanti barangnya sedikit, ini kan yang beli banyak kebalikannya. Nah ini sini fungsinya, jadi justru dengan adanya resi gudang ini kita bisa menjamin bahwa pemasaran produknya pasti ada. Gitu, pasti ada dengan harga yang baik. Dengan harga yang baik. Pasti. Gimana nggak kan sekarang gini, pada saat harga murah kita simpan di gudang, dapat pembiayaan dari bank. Untuk kehidupan sehari-hari, untuk tanam lagi atau untuk kebutuhan lain digunakan itu. Pada saat harga tinggi, kan yang beli banyak nih. Ya pasti ada pembelinya. Jadi ini menjamin kepastian pembelian atas barang yang ada di gudang gitu. Jadi justru ini sangat membantu. Jadi nggak perlu berpikir lagi mau jual kemana, karena pada saat nanti tidak ada barangnya, yang beli banyak, itu pasti ada yang beli. Jadi kalau kita nggak khawatir bahwa nggak ada pembelinya. Contohnya kalau di beras itu, kalau kita tahu sekarang musim panen, pasti harga jatuh, harga gabah jatuh. Petani itu sekarang udah pintar, mereka simpan di gudang, karena mereka kalau jual sekarang ditekan harganya. Mereka masuk di gudang,
Nah, nanti setelah bulan Juni, Juli, mulai masuk Agustus, kan sudah habis panen. Ya. Nah, mereka baru lepas barangnya. Jadi ini justru memberikan kepastian pemasaran bagi petani. Ya. Dengan sistem segudang ini. Ya, itu katakanlah misalkan beras tadi Pak ya. Nah, ini kan ada beberapa komoditas yang memang ada masa jangka waktu penyimpanannya itu. Nah, untuk yang seperti itu bagaimana yang akan dilakukan oleh dalam sistem resi gudang ini agar barang yang dimiliki oleh petani tersebut apabila sudah lewat masa jangka waktu penyimpanannya itu bagaimana, Pak Wisnu? Iya. Jadi kan gini, itu kan ada standar mutunya. Jadi kita tahu misalnya lada itu kalau disimpan dengan standar mutu tertentu bisa tahan ke 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Nah, ini makanya tadi ada lembaga sertifikasi mutunya. Sebelum ditaruh di gudang harus diuji dulu mutunya dari komoditinya, memenuhi standar nggak. Nah, kalau sudah memenuhi standar itu dijamin bahkan selama masa simpan dia tidak akan turun mutu. Gitu. Ya. Nah, kalau memang sudah sampai waktunya juga belum ada, nah ini kita bantu pemasarannya. Kita carikan nanti standby buyersnya. Pasti ada standby buyer yang beli. Kalau untuk komoditi seperti lada ya, pasti ada. Apalagi lada dari Bangka. Nah, lada Bangka ini kan ladanya sudah terkenal dan harganya mendapat harga yang agak lebih baik sebenarnya. Jadi pasti ada market standby buyer pasti ada. Ya, berarti sebelum masa penyimpanan itu habis pasti akan bisa dijual. Kalau tidak, kita bantu pemasarannya. Bantu pemasarannya. Baik, kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada sore hari ini dan saya ingin meminta kepada bapak-bapak sekalian mungkin ada himbauan ataupun kepada masyarakat terkait dengan sistem resi gudang yang akan diterapkan khususnya di Bangka Belitung ini. Pak Wisnu, silakan Pak. Tolong supaya para petani bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak hanya menyimpan di gudang, tapi juga mendapatkan manfaat dari segi pembiayaannya. Jadi itu mudah, tidak sulit. Bahkan ada beberapa bank yang bisa dalam 1 jam selesai, Pak. Jadi kita minta nanti juga dari bank, teman-teman dari Bank Sentral Bubble ini membantu mempercepat proses. Jadi kalau bisa tidak perlu lama, tidak perlu lagi pakai uang berbelit-belit karena sudah ada jaminannya. Itu deh saya. Iya, melalui resi tadi Pak ya. Baik, Pak Fajar, dipersilakan Pak. Iya. Kalau untuk kami mungkin yang masih melihat bahwa perlunya memang dukungan yang sangat kuat dari pemerintah daerah juga, karena walau bagaimanapun kadang-kadang dikatakan bahwa support dari daerah itu juga sangat bisa membuat optimal untuk sistem ini, karena memang untuk pergudangan dan sebagainya mungkin sekarang di dinas-dinas di perdagangan di daerah juga perlu untuk lebih diindikan lagi. Mudah-mudahan, tapi saya melihat sih dukungan untuk di Bangka itu sangat tinggi sekali, karena saya tahu sekali bahwa pada waktu kita launching tentang lada kemarin juga Pak Gubernur dia sangat megang langsung yang menginginkan. Mudah-mudahan tetap ditingkatkan oleh pemerintah daerah, oleh Pak Gubernur khususnya bagaimana meningkatkan lada sebagai salah satu konsep dengan konsep resi gudang di Bangka ini. Ya, baik. Mas Irwan, ini yang tadi dikatakan bahwa memang saat ini masih rendahnya pencarian pembiayaan oleh para petani yang harusnya dimanfaatkan. Nah, ini lalu bagaimana himbauan kepada para petani agar sistem resi gudang ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh petani dalam masalah pembiayaan tadi, Mas Irwan? Ya, baik. Jadi untuk tahun 2019 ini sudah ada dua resi gudang yang masuk ke fasilitas kami ini. Sudah ada aplikasinya, memang nominalnya masih sangat kecil. Dan ada 2 berkas sajun yang sedang diproses oleh teman-teman. Jadi ya untuk masyarakat lada, komunitas lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ya dalam kesempatan ini kami menghimbau agar bisa memanfaatkan fasilitas subsidi skema subsidi resi gudang ini dengan bunga yang 6%. Memang ada kriteria dan aturan main ya, cuma itu bisa dikonfirmasikan saja ke petugas kami di cabang-cabang Bank Sumsel terdekat. Jadi sebenarnya prosesnya praktis, tidak berbelit-belit, asal tidak ada historis error pada saat berhubungan dengan bank. Jadi akan cepat diproses. Ya, baik. Pak Irwan, Pak Wisnu terima kasih, Pak Fajar terima kasih, Pak Irwan terima kasih atas kedatangannya. Dan saudara, sistem resi gudang merupakan salah satu instrumen yang dikeluarkan menjadi solusi dari pemerintah dalam hal pembiayaan perdagangan di Indonesia. Sistem resi gudang selain juga diklaim dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UKM dan petani, juga untuk menjaga kualitas dan mutu komoditas dan juga untuk menjaga agar harga tidak turun. Demikian dialog 21 TVRI Bangka Belitung pada sore hari ini. Saya Dek Revoluno mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.